Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu ma ba'du. Para bapak ibu ikhwatu iman undangan Allah, hiji saat Rasulullah SAW keluar li ukhbirakum bilailatil qadri, kanggo ngadugikeun iraha tepatna malam Lailatul Qadar. Nalika kaluar patalaha rajulani minal muslimin. Nalika kaluar teh ternyata Kangjeng Nabi ningali di luar teh tanpa sengaja ada dua muslim nunuju ribut, nunuju cekcok. Parupiat dugikeun ka Kangjeng Nabi hilap bade naon kaluar teh. Wa asa an takuna khairul lakum, tapi mudah-mudahan hilapna kaula cek Kangjeng Nabi hikmah janten kahadean pikeun anjeun. Bapak Ibu, berdasar hadis ini ada sebagian pensyarah hadis utama dalam Fathul Bari itu menyatakan bahwa yang pertama Lailatul Qadar itu tidak akan didapatkan salah satunya bagi mereka yang bermusuhan. Anu mumusuhan moal menang Lailatul Qadar. Sabab ini hadis menggambarkan Rasul itu keluar dengan niat mau menyampaikan secara definitif, secara khusus iraha Lailatul Qadar teh. Ternyata pas keluar tanpa sengaja. Rasul bukan ribut, tapi Rasul melihat orang yang ribut. Padahal tidak sengaja. Itu. Ternyata hanya melihat saja sesuatu yang tidak diridhoi Allah membuat sesuatu yang akan disampaikan terlupakan. Makanya para pencari ilmu, para tulab, para santri, para murid eta teh moal barokah ilmuna lamun sambil mencari ilmu maksiat. Ini bukan ribut, hanya melihat. Makanya tidak mungkin orang bisa hafal Quran, hafal hadis kalau dibarengi dengan dosa. Karena tidak mungkin yang namanya baik itu bercampur dengan jelek. Kalau kebaikan bercampur dengan jelek ya jadi jelek. Gitu. Ya. Kalau makanan tercampur dengan racun, walaupun racunnya itu sedikit setetes, maka tetap saja orang tidak mau makan. Ini minuman ini menghangatkan sebab ditambah arak. Ngan 0,5%. Teu 1% acan, mabok moal. Tapi apakah membuat minuman itu jadi halal? Tidak. Gitu. Karena dia sudah tercampur, terkontaminasi. Gitu. Dengan sesuatu yang Allah haramkan, walaupun yang Allah haramkan itu sedikit tidak akan merubah apapun. Karena ma harama katsiruhu faqaliluhu haram. Yang banyaknya haram, sedikitnya juga haram.
Nyai korupsi 271 triliun mah haram. Gitu. Ya, lamun 1000 mah teu haram, tetap haram. Begitu. Mau 100, mau 1000, mau 1.000.000.000, mau 1 triliun, mau 270, tetap haram itu jangankan banyak, sedikit saja haram. Gitu. Nah, makanya luar biasa, Pak. Gitu. Ya. Para tulab, para pembelajar kalau ingin belajar benar maka harus khusyuk. Nabi tanpa sengaja, bukan mau melihat. Makanya jangankan ribut, jangankan jadi pemicu, diajak saja mengalah. Diajak saja. Itulah saum. Itu. Ya. Kalau ada orang yang mengajak ribut dan gelut, maka katakan ini shaim. Saya sedang saum. Karena kalau kita ikut nimrung, maka nanti itu seperti Nabi tadi. Makanya kaitan Lailatul Qadar ini terhalang kalau orang bermusuhan, kalau orang ribut, kalau apalagi sampai gelut, Pak. Gitu. Benar-benar gitu apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan hanya man soma, bukan hanya man qoma, tapi man qoma Lailatul Qadri. Siapa yang dapat Lailatul Qadar itu yang soma, yang koma Lailatul Qadri. Bapak Ibu nungiring iktikaf lebih memungkinkan untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Gitu. Yang di luar mungkin dapat tapi kemungkinan tidaknya lebih besar. Gitu. Tapi yang di dalam kemungkinannya lebih besar, bukan pasti, kemungkinan. Karena saya melihat Bapak Ibu, aya nu itikaf tapi main HP terus-terusan. Ya, kalau main HP-nya yang dibuka ceramah, mendengarkan ceramah YouTube, buka tafsir, baca Quran, murojaah, nggak jadi masalah karena teknologi itu netral. Gitu. Ya, motor itu netral, bisa jadi pahala, bisa jadi dosa. Buat apa motor? Demikian HP. Pas dilihat ternyata main HP-nya biasa, Facebook. Jadi gitu, tidak teratur, tidak ada kaitan bahwa saya sedang iktikaf. Itu. Jadi harus disetting, namanya juga iktikaf. Iktikaf itu kan memaksimalkan diri, menyiapkan diri untuk beribadah. Jadi bisa makna iktikaf itu ibadahnya kasah, tapi bagi kita adalah iktikaf, ibadah ke Allah total maksimal, sehingga meminimalisir bahkan menjaga dari perbuatan jangankan yang haram, yang makruh. Memang Nabi Muhammad SAW itu pernah iktikaf itu satu ketika bertahanus di Gua Hiro. Pas beliau 40 tahun diangkat menjadi Rasul, diresmikan menjadi dilegalitas Nabi dan Rasul, menerima wahyu pertama alaq 1 sampai 5 itu tahanus namanya. At-ta'abudu layaliya, beribadah bermalam-malam. Nanti puncaknya dapat wahyu orang menyebut itu iktikaf. Nah, dari sana Nabi tidak pernah iktikaf lagi. Kecuali nanti setelah 15 tahun ketika ayat kewajiban saum diturunkan. Gitu. Kewajiban saum itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi di usia Nabi usianya 54. Jadi 2 tahun ada di Madinah turun. Jadi setelah tahanus di Gua Hiro 40 tahun sampai usia 50, 51, 52 Nabi tidak pernah iktikaf. Kecuali nanti di bulan Ramadan, itu pun di tahunnya yang kedua. Karena Ramadan tahun pertama perang Badar, Nabi tidak iktikaf. Nabi juga tidak iktikaf di tahun ke-8 Hijrah. Gitu. Karena di sana setelah putuh Mekah riweuh mengatur negara, mengkonsolidasikan, menyiapkan para gubernur, para bupati, para menteri kalau bahasa sekarang, Pak. Jadi Ramadan bagi Nabi aya 8 kali. Nu 8 kali Ramadan teh ngan 7 kali iktikafnya. Gitu di bulan Ramadan. Itu 7 kali, Pak. Gitu. Nah, jadi memang khusus yang iktikaf itu. Makanya kemungkinan 99% itu dapat Lailatul, syaratnya imanan wahtisaban.
Tapi yang tidak i'tikaf juga memungkinkan, Pak. Memungkinkan. Gitu. Atau i'tikafnya separuh waktu. Naon namina teh? Ngalong. Memungkinkan, ada hadis, Pak. Di zaman Nabi namanya Ayah Uwais Al-Juhani. Pak Uwais, nama sahabat. Kalau sekarang Imam Masjidil Haram namanya Ali Al-Juhani. Nih Uwais Al-Juhani datang ke Nabi. Nabi, abi mah teu tiasa i'tikaf siga salira. 10 dinten total di masjid. Wah, keluarga abdi mah balangsa. Boro-boro abdi mah i'tikaf 10 dinten gitu, sakitu damal wae susah. Sarena ge ngagaloler, daharna sahuap-sahuap. Komo pami abdi i'tikaf teu damal-damal aja. Gitu. Ira tuh ya kalau malam abdi tiasa. Beres damal sonten siap-siap malam. Tapi abdi mah malam mungkul enjing-enjing damal deui sok. Bapak Ibu, dalam hadis dimungkinkan Uwais Al-Juhani kalau tidak salah pada saat itu malam ke-23. Jadi 7 hari sebelum Ramadan itu dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu didapatkan bagi mereka yang mau dan sungguh-sungguh. Bukti kesungguhan itu idza dakhalal asyru. Kalau masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sadda miqdarhu. Sebelum Ramadan sudah warming up. Tapi masuk 10 sudah siap-siap. Bukti siap-siapnya kelihatan adalah sadda miqzarahu, mengencangkan ikat pinggang, kadek beber di pagehan. Gitu. Jauhi istri, wa ahya lailahu. Malam hari banyak bangunnya, bangun Pak. Boleh nggak tidur? Lihat, wa aiqadu ahlahu, membangunkan seluruh anggota keluarga. Jangankan tidur, yang tidur saja dibangunkan. Yang tidur saja dibangunkan. Bapak Ibu, punten, aya naon ti wengi gugah, padahal waktuna tidur, nikmat. 2, Pak. Kalau tidak ada bencana, ada anugerah. Pami aya banjir, aya longsor, aya kahuruan, digugahkeun moal anggota keluarga, digugahkeun, khawatir jadi korban. Tapi tiasa oge sabab aya anugerah, nu anugerah ieu ngan wungkuh sumping tina 365 hari hanya 1 malam. Dan malam itu adalah di bulan Ramadan. Ramadannya lebih spesifik 10 hari. 10 hari malam ganjil. Kejar iltamisuha fil isril awakhir min Ramadan. Kejar di malam-malam. Kalaupun umpamanya nggak bisa. Gitu, seperti bapak ibu nutiasa i'tikaf total 10 hari yang memungkinkan minimal di malam ganjil mah ngalong. Ngalong keun we tunduh mapaksakeun tiasa siang leres teu. Itu sabab ada anugerah, yang anugerah itu tidak akan didapatkan kecuali bagi orang yang mengejarnya. Gitu. Makanya Bapak Ibu, kaitan i'tikaf itu ibadah. Gitu. Makanya nanti yang dapat Lailatul Qadar khairun min alfi syahrin. Gitu. Khairun, umat Nabi dulu itu panjang. Gitu. Panjang sehingga masa ibadahnya juga panjang. Tapi umat Nabi Muhammad mah umurna pondok. Amaru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umat kami 60-70. Tapi walaupun pendek, fa'atahullahu Lailatul Qadri, Allah masihan Lailatul Qadar, ibadah 1 malam khairun min alfi syahrin. Lebih bagus ketimbang berusia sampai 80 tahun. Makanya Bapak Ibu nu disebut umur urang mah 3. Ya kan Rasul digambarkeun, mahmaka naqalbuhu muqabbilan Allah, dzakiron alaihi muti'an ghaira asin. Ta umur urang, Pak. Umur urang mahmaka naqalbuhu muqabbilan Allah, kalau hati kita menerima Allah. Hati kita menerima Allah. Gitu. Adan terima, alhamdulillah tos adan. Beres baca Quran, shadaqallahul adim. Walaupun dipahami tidak dipahami, shadaqallahul adim. Ayat iman teh harti moal waka percaya kafir. Itu bukan umur kita. Walaupun hanya 1 ayat, yuminu ba'din wa yakfuru ba'din. Nu kadua umur urang mah dzakiron alaihi, yang senantiasa zikir. Masih ingat Bapak Ibu penjelasan apa yang disebut dzakiron? Zikir itu. Zikir itu Pak, bisa ku hate, ku lambe, ku gawe. Maknanya apa zikir itu? Seperti HP Pak, zikir mah. HP kalau mau bisa berkomunikasi maka syaratnya 2. Yang pertama ada kuota, yang kedua sinyalnya kuat. Sinyal boro-boro tuh aya sinyalna LLW, lup wae moal tiasa Pak. Itu. Gogorogo kan?
Nah zakiron alaihi itu terkoneksi nyambung jeung Allah iraha wae di mana wae keur kumaha wae jeung saha wae. Itu zikir namanya. Gitu. Mau mandi ingat kamu, mau tidur ingat kamu kan gitu. Kamunya itu Allah. Gitu. Pan aya jalma di masjid mah ingat ka Allah, ka pangandaran mah poho ka Allah. Lamun Allah dipohokeun ke poho ka pamajikan. Ko poho ka barudak. Mana ada istilah lupa daratan. Kunaon lupa daratan? Cicingna gigireun laut. Kalau Allah sudah dilupakan, nanti lupa jati diri, Pak. Awal dari rusaknya jadi diri ketika tidak zakiron alaihi. Itu. Jadi zikir itu mananya itu. Itulah yang disebut dalam surat Al-Ahzab, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsir. Kaitan Bapak Ibu i'tikaf, zikir yang paling afdol itu baca Quran. Karena Quran disebutnya dzikro. Maka sertakan sedang i'tikaf itu lebih banyaknya baca di samping berdoa, di samping istighfar. Naon deui gawenya keur i'tikaf? Inna nahnu nazalna dzikra. Aqimis shalat inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullah. Jadi salat itu zikir. Quran itu zikir. Itu disertakannya itu. Itu terus gitu. Di samping berdoa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu, itu yang diperbanyak terus, yang diperbanyak diulang-ulang. Allahumma innaka afuwun tuhibbul, kan kata Siti Aisyah gitu. Rasul, kalau saya yakin malam ini adalah malam Lailatul Qadar, apa yang mesti yang lakukan? Ini Pak, pirasat orang mukmin itu tidak mungkin salah. Inna pirasatal mukmin, pirasat. Itu pirasat orang mukmin karena kebersihan hati, asara rasaan malam iya gitu. Nah, kalau memungkinkan punya perasaan praduga kuat bahwa sekarang malam berapa? 25 itu Allahumma innaka afuwun tuhibbul apa terus-terusan. Pak Ustaz kumaha mun tunduh wudu heula terus pantai wa ai kodok dibangunkan. Ulah karunya tunduheun keur pan ngudag Lailatul Qadar. Pak tamu datang bawa anugerah besar. Yang punya rumah lagi tidur, pulang lagi, salah saha. Jadi terjaga. Itu Bapak Ibu sekalian. Makanya Bapak Ibu harus pastikan, bahasanya pastikan Pak. Lailatul Qadar itu harus dapat pastikan. Harus bisa memastikan rugi. Itu, engke bisi ka abus capek gawe. Bapak muda dulu sampai meninggalkan keluarga, meninggalkan kerja, ternyata pas datang jong gitu. Kenapa? Karena ya sudah berada di tempat yang memang tepat, tapi justru malaweng gitu Bang. Malaweng sehingga yang ingin didapatkan itulah lepas. Makanya ini sudah datang ke sini bersungguh-sungguh Bapak Ibu sekalian. Bersungguh pastikan. Kenapa Bapak Ibu di zaman Nabi kalau i'tikaf itu pakai mukhayyam, kemah, supaya tidak banyak ngobrol, berinteraksi, lebih banyak bermunajat. Itu bukan tidak boleh berkomunikasi, karena kalau terlalu banyak dengan manusia, buat apa kan buat itu, kecuali nanti pas kajian. Oh, kenapa ada kemah-kemah di masjid? Supaya khusus bahwa kita berhubungan langsung dengan Allah Bapak Ibu, bukan tidak boleh Kade. Mangga Pak. Terus kan justru ulah ngalobahkeun ngobrol nah itu. Komo ngaler ngidul. Teu papaharug. Itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah pada kita sekalian dengan mendapatkan seluruh barokah termasuk Lailatul Qadar. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.